Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Detiara. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang saya ambil dalam pendidikan non-formal atau yang saya bahas dalam materi PPT yang saya cari dari pencarian. Saya mengambil judul Manajemen Pembelajaran Kursus Bahasa Inggris pada Lembaga International Language Program Semarang. Saya mengambil sebuah referensi dari skripsi. Mengapa saya mengambil dari sebuah skripsi? Karena menurut saya, yang pertama, saya tertarik pada judul ini. Yang kedua, saya ingin tahu penelitian yang penulis buat dalam skripsi yang penulis buat. Yang ketiga, intinya menurut saya ini termasuk dalam pendidikan non formal, yaitu satuan lembaga kursus dan pelatihan atau kita sering sebut dengan LKP. Maka dari itu, judul ini yang akhirnya saya buat referensi pembuatan PPT saya. Di sini saya hanya mengambil beberapa inti untuk pembuatan PPT. Oke, yang pertama ada konsep pendidikan non-formal. Konsep pendidikan mengenal adanya 3 jalur, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggariskan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Banyak pendidikan non-formal yang ada di Indonesia ini, salah satunya adalah lembaga yang berbasis kecakapan hidup, yaitu Lembaga Pelatihan dan Kursus atau LPK atau kita sebut dengan LKP. Kursus Bahasa Inggris merupakan salah satu pendidikan non-formal yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kompetensi atau kemampuan komunikasi berbahasa Inggris. Sebagai sarana komunikasi internasional, bahasa Inggris harus dikuasai secara aktif maupun pasif, lisan maupun tulisan, karena di era modern ini informasi dan teknologi syarat dengan menggunakan bahasa Inggris. Okay, next. International Language Program atau ILP merupakan salah satu pendidikan non-formal yang membentuk lembaga kursus bahasa. Program-program ILP diantara adalah kursus bahasa Indonesia untuk orang asing, bahasa Mandarin, serta bahasa Inggris yang tersebar di seluruh Indonesia. ILP berdiri pertama kali pada tahun 1977 di Jakarta Selatan. Outlet pertama ini sudah didukung dengan staf mengajar native speaker yang profesional untuk mendukung terbentuknya staf pengajar Indonesia yang berkualitas. Nah, di sini ada definisi. Yang pertama ada manajemen pendidikan, yang kedua manajemen pendidikan non formal, yang ketiga manajemen pembelajaran, dan yang keempat adalah kursus. Oke, yang pertama kita membahas manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pendidikan. Manajemen secara luas diartikan sebagai proses kerjasama dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Seiring dengan berkembangnya ilmu pendidikan dan teknologi, definisi manajemen banyak mengalami perkembangan. Banyak ahli dalam berbagai bidang ilmu manajemen yang menjabarkan hakikat manajemen. Manajemen ini adalah kelompok orang-orang yang tugasnya mengarahkan usaha ke arah tujuan-tujuan melalui aktivitas-aktivitas orang lain atau membuat sesuatu dikerjakan oleh orang lain. Yang kedua adalah manajemen pendidikan non-formal.
Manajemen pendidikan nonformal adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin lembaga pendidikan nonformal dalam kaitannya dengan pencapaian kegiatan pendidikan nonformal melalui proses dan tahapan-tahapan dari kegiatan mengatur, memanfaatkan, dan mendayagunakan sumber daya organisasi pendidikan nonformal atau sumber daya manusia maupun non-manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran adalah kegiatan pendidik yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian atau evaluasi guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Yang keempat adalah definisi kursus. Kursus merupakan kegiatan pengembangan secara sistematik, sikap, pengetahuan, keterampilan, pola perilaku yang diperlukan oleh individu untuk mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan dengan lebih baik untuk menghadap tantangan masa kini maupun mendatang. Di sini ada program kursus bahasa Inggris. Program kursus bahasa Inggris International Language Program Semarang dimulai dari umur 3-15 tahun ke atas dijelaskan dalam tabel sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah IELP Kids atau Green, Red, dan Blue Course. Level programnya ada 18 level, waktu pelaksanaannya ada 2 bulan. Yang kedua ada IELP Tense atau Step Up dan Breakthrough. Level programnya adalah 12 level, waktu pelaksanaannya 2 bulan. Yang ketiga adalah General English atau Basic, Intermediate, Advanced, Preference. Level programnya ada 14 level dan waktu pelaksanaannya 2 bulan. Yang keempat adalah Business English atau BEP. Level programnya 3 level, waktu pelaksanaannya 2 bulan. Yang kelima adalah Business English Skills Training. Level programnya ada 2 level dan waktu pelaksanaan 2 bulan. Yang keenam adalah Talking English. Level programnya ada 6 level dan waktu pelaksanaannya ada 2 bulan. Yang ketujuh ada Talking English for Business. Level programnya ada 2 level dan waktu pelaksanaannya ada 2 bulan. Yang ke-8 ada TOEFL Profession Course. Level programnya 2 level dan waktu pelaksanaannya 2 bulan. Ada yang ke-9 adalah TOEIC Preparation Course. Level programnya 2 level dan waktu pelaksanaannya 2 bulan. Yang ke-10 ada IELTS Preparation Course. Level programnya 2 level dan waktu pelaksanaannya 2 bulan. Oke, next. Manajemen pembelajaran kursus bahasa Inggris. Manajemen kursus bahasa Inggris International Language Program Semarang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi yang sudah distandarkan oleh Pusat IELP di Jakarta. Kerangka dasar pembelajaran menggunakan standar internasional atau CEFR, Common European Framework of Reference. IELP multi-layer syllabus dan Cambridge Excels sebagai alat ukur observation dan students questionnaire oleh prinsipal atau kepala sekolah di outline. Oke. Halaman selanjutnya tuh saya mempunyai caption mistake are proof that you are trained. Artinya kesalahan adalah bukti bahwa kamu sedang berusaha. Yang kedua adalah don't let formal education stop you. Jangan biarkan pendidikan formal menghentikanmu. Oke. Nah, di sini saya punya daftar pustaka. Jika teman-teman berminat untuk mempelajari lebih lanjut, bisa cek di link yang sudah saya sediakan.
jika pembahasan yang saya bawakan kurang dimengerti. Baik, itu penjelasan saya. Jika ada kurang atau banyak kesalahan dalam pengucapan atau dalam pembuatan PPT, kata-kata kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.